Selamat siang, topik kali ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran, khususnya tentang place, product, price, place, and promotion. Disampaikan oleh Pak Sugiono Agus Purwono. Yang pembelajaran akan menjelaskan tentang saluran pemasaran, fungsi daripada saluran, lokasi dan saluran distribusi, tentang distribusi, tentang modifikasi, dan marketing mix. Pendahuluan perkembangan bisnis yang begitu pesat. Kemudian yang kedua yaitu pemain-pemain baru yang bermunculan. Perusahaan perlu mencermati perilaku konsumen yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam memasarkan produk, pengalaman konsumen untuk mengeluarkan biaya agar membeli barang dan atau jasa. Konsumen memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan bermacam-macam kebutuhan, need and want. Jadi ketika COVID-19 pada tahun 2020, maka perkembangan bisnis berubah cukup pesat, yaitu misalkan yang tadinya kita belanja harus ke supermarket, harus pakai pakaian, sekarang saat ini kalau pergi kemana-mana harus pakai masker, hand sanitizer, dan muncul online system. Yang lain lagi adalah pendatang baru yang potensial, munculnya yang spektakuler saat ini yaitu mie gacuan. Mie gacuan yang tadinya hanya di beberapa kota, sekarang di Sumeneb tahun lalu mulai buka mie gacuan. Kemudian juga perilaku konsumen, apa yang harus dijual, kapan, dan bagaimana. Tadi online system, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dengan memasarkan produk apa, kapan, dan bagaimana. Tadi apa adalah barangnya, kapan itu saat-saat tertentu, kemudian juga bagaimana tadi online atau offline, pengalaman konsumen untuk mengeluarkan biaya agar memperoleh barang. Ya, kalau beli pengalaman beli handphone merek tertentu, maka apabila rusak, maka beli handphone yang merek tertentu tadi. Konsumen memiliki need and want, kebutuhan dan keinginan. Apabila haus, maka butuh minum. Maka kalau kita pergi bersama-sama, maka masing-masing bisa pesan minta air mineral, ada yang minum ingin teh hangat, ada es teh, ada jeruk hangat, kopi, dan seterusnya. Jadi need-nya sama, haus, tetapi want-nya berbeda. Saluran pemasaran merupakan sekumpulan organisasi yang berdiri sendiri, independen, yang dilibatkan di dalam proses pembuatan barang dan atau jasa untuk digunakan ataupun dikonsumsi, yaitu saluran pemasaran. Marketing mix merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar. Contoh ya, dari pabrik mobil dengan listrik, konsisten bisa kasih dari pabrik langsung ke konsumen. Yang lain lagi misalkan rokok, ini ada rokok udang garam, rokok Sampurna, rokok Jarum Kudus, ini ada distributor di beberapa kota, baru kepada konsumen atau pengecer dulu, baru dikirim ke konsumen. Kegunaan lokasi dan saluran distribusi berkaitan dengan ini adalah lokasi dekat dan jauh mempengaruhi biaya produksi. Saluran distribusi adalah suatu penjualan, suatu gabungan penjualan dan pembelian yang bekerja sama memproses, menggerakkan produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh Indomaret, ada PT Indomaret yang bergerak untuk mendistribusikan barang-barang ke retailer, ke toko-toko Indomaret. Ada yang dari produksi pabrik langsung ke sini. Contoh pegawai itu kadang ada kejual ikan pada pabrik. Contoh distribusi berganda adalah penggunaan lebih dari satu saluran
yang berbeda untuk melayani beberapa segmen pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh akses yang optimal pada setiap segmen. Contoh sederhana tipe distribusi produsen ke konsumen, contoh warung makan nasi Padang, ya kan? Langsung kita pesan ke produsen. Produsen retail kemudian konsumen, misalkan Gramedia toko buku langsung ke toko-toko buku, dari Gramedia Group ke toko buku Gramedia baru konsumen. Kemudian produsen, wholesaler, retailer, dan konsumen, misalkan saja dari pabrik gudang garam ke distributor, ke wholesaler, baru ke pengecer, baru konsumen. Produsen, agen, retailer, sampai konsumen, misalnya perusahaan majalah, agen koran, loper koran, baru ke konsumen. Produsen, agen, pedagang besar, retailer, ke konsumen. Misalkan petani mangga, dan seterusnya. Perusahaan pelayanan terhadap konsumen macam kebutuhan apakah barang dikonsumsi atau barang produksi. Nah, beberapa kelebihan dan kelemahan daripada jalur pendek dan panjang. Kelebihan jalur pendek, cepat mengetahui keinginan atau selera konsumen, pengawasan barang lebih mudah, biaya penyampaian relatif kecil, murah, sehingga laba bisa meningkat. Kekurangan saluran pendek adalah keuangan cenderung sulit diterima karena masih menunggu konsumen, masih perlu tenaga marketing dan alat-alat promosi lain seperti showroom and display. Perluasan pasar relatif sulit karena menghadapi konsumen secara langsung. Dan kelebihan jalur panjang adalah cenderung cepat diterima karena pasar lebih luas, relatif tidak perlu tenaga marketing dan alat-alat promosi lain seperti showroom dan display. Kekurangan saluran panjang adalah tidak pas mencapai keuntungan atau tidak konsumen, perawatan secara fisik, tinggi. Satu isi produk yang berikut tingkat perjalanan profit, perbedaan harga jual dan biaya langsung yang terjadi di tingkat distribusi. Jasa-jasa yang harus diberikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, juga jangka waktu pemakaian produk, cara yang harus ditempuh pelanggan untuk membeli produk tersebut. Modifikasi daripada saluran distribusi adalah mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi atau peninjauan perubahan di dalam pasar, meliputi perubahan di pasar konsumen dan perilaku konsumen, apakah berkembang atau menyempit. Contoh waktu COVID-19 dari offline menjadi online, timbulnya kebutuhan baru sehubungan dengan jasa, suku cadang, dan bantuan teknis, misalkan mobil listrik atau sepeda motor listrik, perubahan daripada kendaraan konvensional menjadi elektrik. Perubahan pandangan atas kebutuhan yang berlaku outlet dikeluarkan perubahan volume jual program dan icon terdapat cantik masih listrik. Konflik kita sudah silakan di faktor bauran pemasaran tadi ada 4P, product, price, place, and promotion. Sekarang bertambah menjadi 7P, product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Bukti, ini dia indikator daripada produk, ada feature, quality, dan yang lain-lain. Sedangkan price adalah ada price strategi, pricing, element, discount, payment term, juga place, ada channel, ada location, inventory, dan transportasi. Dan promosi adalah sales, promotion, advertising, dan yang lain. Ini adalah marketing mix 4 dan 7P. Ini adalah 7P. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan ini contoh-contoh dari online system. Ini destination, beberapa destinasi
ringkasan soal yang disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono.